Oke, selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan pengembangan pembelajaran terpadu dan STEM di SD oleh kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5 itu sendiri, ada saya sendiri yaitu Tasya, kemudian ada Maria Oktaviarini, kemudian ada Jerika, kemudian ada Stefania Veronica, dan kemudian ada Antonius Juan Kasa. Sebelum masuk kepada inti dari presentasi kita pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara dari kelas 1, kelas 4, dan kelas 6 dari Sekolah Dasar T. Boleh dilanjut? Yang pertama adalah hasil wawancara dan observasi dari kelas 1 SD mengenai pembelajaran terpadu dan STEM. Boleh di next? Berikut adalah identitas responden. Yang pertama adalah Ibu K. Beliau merupakan wali kelas 1A. Kemudian ada Ibu W, wali kelas 1B, dan Ibu T, wali kelas 1C. Boleh di next? Ibu K sudah mengajar selama 3 tahun dan belum memiliki sertifikasi guru. Beliau pendidikan terakhir beliau adalah S1 PGSD. Kemudian Ibu W sudah mengajar selama 25 tahun dan sudah memiliki sertifikasi guru. Pendidikan akhir beliau juga S1 PGSD, dan yang terakhir ada Ibu T sudah mengajar selama 26 tahun dan sudah memiliki sertifikasi guru, dan pendidikan terakhir beliau juga sama, yaitu S1 PGSD. Dalam menyusun program tahunan, program semester, dan silabus, biasanya ketiga ibu guru tersebut menyusunnya dalam satu tim paralel dan dilakukan sebelum memasuki tahun ajaran baru. Dasar dalam penyusunan tersebut yaitu mengikuti sesuai KI dan KD yang didapat dari pemerintah. Kemudian setiap tahun ketiga perangkat tersebut tidak selalu mengalami pembaharuan. Jadi tergantung pada kurikulum dan situasi lingkungan pada saat itu. Boleh di next? Berikut adalah komponen program tahunan dan program semester. Yang pertama itu ada identitas. Biasanya berisi satuan pendidikan, kelas, tahun pembelajaran, dan semester. Yang kedua ada tema, ketiga ada subtema, keempat ada pembelajaran, kelima ada alokasi waktu, dan keenam ada keterangan. Berikut adalah contoh program tahunan kelas 1 yang disusun oleh ketiga guru tersebut. Bisa dilihat terdapat identitas yaitu satuan pendidikan, ada nama sekolahnya, lalu ada kelas, ada tahun pembelajaran, kemudian ada tema, subtema, ada alokasi waktu, dan keterangan di sini merupakan keterangan jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah komponen silabus. Yang pertama ada identitas. Biasanya identitas berisi nama sekolah, kelas, tema, mata pelajaran, dan semester. Kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berikut adalah contoh silabus kelas 1 yang sudah dibuat oleh ketiga guru tersebut. Di sini untuk identitasnya seperti Prota dan Prosem tadi ada satuan pendidikan, ada kelas, ada tema, lalu ada mata pelajaran, lalu di situ ada kompetensi intinya dari KI 1 sampai 4,
Kemudian ada kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam pembuatan RPP, ketiga wali kelas membuat RPP sendiri. Pembelajaran menggunakan pembelajaran tematik. Selama pandemi, materi diajarkan per mata pelajaran, tetapi tetap saling berkaitan seperti berhitung, membaca, dan menulis. Guru membuat sendiri indikator dan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan materi yang akan diajarkan. Boleh di next? Selanjutnya, penggunaan metode pembelajaran. Dalam penggunaan metode pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Selama pembelajaran, siswa merasa senang dan aktif mengikuti pembelajaran. Boleh di next? Selanjutnya ada bahan ajar dan sumber belajar, yaitu e-book sekolah dan video YouTube. Next. Selanjutnya, pembuatan media pembelajaran. Yang pertama itu ada PPT yang berisi materi yang akan diajarkan. Yang kedua itu ada video pembelajaran, yaitu untuk menonton gerakan atau cara-cara pembuatan sesuatu. Yang ketiga itu ada word wall, yaitu latihan peserta didik. Boleh di next. Yang selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Yang pertama itu ada aspek sikap, yaitu proses atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua itu ada aspek pengetahuan, yaitu memberikan latihan soal untuk menguji seberapa paham peserta didik. Yang ketiga itu ada aspek keterampilan, yaitu memberikan keterampilan menari atau membuat karya sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan. Next. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan pengembangan pembelajaran terpadu dan STEM. Dalam wawancara kita itu, guru belum pernah secara khusus mengembangkan perangkat pembelajaran terpadu berbasis STEM. Setelah mendengar penjelasan mengenai STEM, ketiga wali kelas merasa mungkin memerlukan perangkat pembelajaran terpadu berbasis STEM, yaitu SBDP dan PPKN. Next. Adapun observasi STEM itu yaitu dalam RPP dan media tidak terlihat, karena dalam pembelajaran STEM menurut kami kelas kecil agak sulit untuk dikembangkan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi dan wawancara dari guru kelas 4. Untuk slide ini saya akan menjelaskan identitas dari guru kelas 4. Yang pertama ada Bapak I. Bapak I merupakan wali kelas dari kelas 4A. Kemudian ada Ibu R. Ibu R merupakan wali kelas dari kelas 4B. Kemudian ada Bapak A. Bapak A merupakan wali kelas dari 4C. Boleh di next. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai lama bekerja, pendidikan terakhir, dan sertifikasi dari ketiga narasumber. Untuk Bapak I sudah lama mengajar selama 18 tahun. Bapak I sudah memiliki sertifikasi guru, dan pendidikan terakhir yang dienyam adalah S1 Pendidikan Akuntansi. Kemudian, untuk Ibu R sudah lama mengajar selama 10 tahun, dan belum mempunyai sertifikasi guru, namun sedang menjalani proses sertifikasi guru. Pendidikan terakhir yang dienyam oleh Ibu R adalah S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau S1 PGSD. Kemudian yang terakhir ada Bapak A. Bapak A sudah lama mengajar selama 18 tahun dan sudah memiliki sertifikasi guru.
Dengan pendidikan terakhir yang dienyam adalah pendidikan fisika. Boleh di next. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai dokumen program tahunan, dokumen program semester, dan dokumen silabus. Jadi, dokumen program tahunan, dokumen program semester, dan dokumen program silabus disusun bersama-sama dengan guru di sekolah, yakni guru kelas 4. Namun, dokumen-dokumen tersebut tidak mengalami pembaharuan setiap tahunnya, tetapi disesuaikan atau didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada saat itu. Next. Selanjutnya, pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang terdapat di dalam dokumen program tahunan dan dokumen program semester. Adapun aspek-aspek yang terdapat di dalam dokumen program tahunan dan dokumen program semester yang pertama adalah bulan efektif pembelajaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian, ada tema pembelajaran. Tema pembelajaran dalam satu tahun pembelajaran ada 9 tema. Di dalam satu tema pembelajaran ini terdapat 3 subtema pembelajaran. Kemudian, aspek yang ketiga adalah subtema pembelajaran. Subtema pembelajaran ini berjumlah 27 subtema pembelajaran dalam satu tahun masa pembelajaran. Kemudian ada hari pembelajaran, hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari kelima. Kemudian, aspek yang terakhir adalah aspek alokasi waktu. Boleh di next? Berikut ini adalah contoh dari program tahunan dan program semester dari kelas 4 SD, di mana di bagian tengah atas adalah judul dari program tahunan dan program semester, kemudian di samping bawah kiri ada satuan pendidikan, yakni tertulis SD, kemudian ada kelas dan tahun pembelajaran. Di dalam tabel-tabel ini terdapat aspek-aspek yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Ada tema, ada subtema, ada hari pembelajaran, dan kemudian ada alokasi waktu. Next. Kemudian, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang terdapat di dalam dokumen silabus, khususnya dokumen silabus kelas 4 sekolah dasar. Untuk aspek yang pertama, sama seperti pada aspek-aspek yang ada di dalam program tahunan dan dokumen program semester adalah tema pembelajaran. Kemudian ada aspek subtema pembelajaran, kemudian ada aspek mata pelajaran, ada aspek kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi pelajaran, pendidikan penguatan karakter, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Next. Oke, jadi di slide ini adalah contoh dari silabus kelas 4 SD. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, terdapat aspek-aspek yang ada di dalam dokumen silabus. Di bagian tengah atas, terdapat judul dari dokumen silabus, kemudian di samping kiri bawah, terdapat tulisan tema dan subtema. Kemudian ada tertulis kompetensi inti, dari kompetensi inti yang pertama sampai dengan kompetensi inti yang keempat. Kemudian di bawahnya, di dalam kolom-kolom tabel ini terdapat aspek-aspek yang sudah saya sebutkan dari mata pelajaran, kemudian kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi pelajaran, alokasi waktu, pendidikan penguatan karakter, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Next. Kemudian, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan RPP dari kelas 4 SD. Yang pertama, guru menggabungkan format RPP yang ada dari pemerintah dengan format yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian, RPP disusun oleh masing-masing guru. RPP ini tidak dibuat secara tematik, tetapi terpisah sesuai dengan bidang studi. Kemudian, susunan RPP terdiri dari kompetensi dasar, indikator pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian ada pendidikan karakter dari sekolah, pendidikan dan metode, pendekatan dan metode, kemudian ada sumber belajar dan media, ada kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian.
Next. Kemudian ada penggunaan metode pembelajaran. Guru kelas 4 menggunakan 4 metode pembelajaran. Yang pertama adalah tanya jawab. Metode tanya jawab ini biasa digunakan oleh guru kelas 4 di awal pembelajaran untuk memberikan stimulus kepada peserta didik yang dilakukan bersama-sama di dalam main room Zoom. Kemudian setelah melakukan sesi tanya jawab, guru dan peserta didik melakukan diskusi bersama, yaitu diskusi klasikal. Dilanjutkan dengan diskusi kelompok di dalam breakout room Zoom. Setelah melakukan diskusi bersama, baik di dalam main room maupun di dalam breakout room, guru akan memberikan penjelasan materi yang disampaikan melalui PPT. Metode yang digunakan adalah metode ceramah. Kemudian, yang terakhir adalah metode penugasan, di mana guru menyajikan soal di dalam bentuk Google Form. Next. Oke, selanjutnya di dalam slide ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas 4. Media pembelajaran yang pertama digunakan adalah PowerPoint. PowerPoint ini digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian, media PPT ini kurang membangun interaksi antar peserta didik. Untuk media yang kedua yang digunakan adalah media YouTube. Media ini digunakan sebagai pengantar pembelajaran dan juga biasa digunakan untuk memperjelas materi pelajaran yang sudah disajikan di dalam PPT. Namun, media YouTube ini kurang membangun interaksi antar peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir adalah media kuisis. Media kuisis biasa digunakan untuk memberikan kuis atau soal-soal latihan kepada peserta didik. Media ini cukup efektif dalam membangun interaksi antar peserta didik. Next. Selanjutnya, terdapat bahan ajar dan sumber belajar. Bahan ajar yang tersaji di dalam bahan ajar cukup luas, di mana memuat berbagai penjelasan dari rangkuman-rangkuman penting. Kemudian, efektivitas bahan ajar yang digunakan untuk pencapaian hasil belajar siswa ini sudah baik. Di dalam bahan ajar diberikan soal-soal latihan yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Sumber belajar dari e-book sekolah dan dari internet. Berikut adalah contoh-contoh dari bahan ajar yang ada di sekolah. Selanjutnya, terdapat teknik penilaian. Di kelas 4, teknik penilaian yang sering dinilai adalah tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Dalam tes tertulis dilakukan melalui G-form. Terdapat pilihan ganda, esai, benar salah, dan memasangkan. Sedangkan tes lisan melalui tanya jawab. Kemudian tes perbuatan, peserta didik melakukan proyek seperti membuat video, menyanyi, puisi, dan wawancara. Selanjutnya, di dalam aspek penilaian terdapat aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam afektif, sikap peserta didik selama kegiatan pembelajaran seperti melalui observasi, seperti kesopanan, keaktifan diskusi, dan kedisiplinan. Kemudian kognitif, guru biasanya melakukan kuis, tanya jawab, penugasan baik individu ataupun kelompok. Kemudian terdapat psikomotorik, peserta didik akan membuat video menyanyi, membaca puisi, dan wawancara. Selanjutnya, keterkaitan dengan STEM, di dalam mata pelajarannya itu terdapat di IPA dengan materi gaya dan gerak, kemudian matematika dengan materi luas permukaan. Pada ini, guru belum pernah melaksanakan pembelajaran STEM. Jadi menurut pernyataan dari Bapak Ibu Guru, sekolah sangat membutuhkan pembelajaran berbasis STEM jika mahasiswa dapat mengembangkannya.
Melalui observasi yang kami amati di kelas 4, RPP pada pembelajaran IPA tidak nampak keterhubungannya dengan pembelajaran STEM. Metode yang digunakan, guru jarang menggunakan metode project based learning pada pembelajaran IPA maupun matematika. Nah, metode yang digunakan ini kurang efektif karena guru hanya menggunakan metode sederhana baik dalam pembelajaran IPA maupun matematika. Selanjutnya, di dalam media belum inovatif dan dalam pengaplikasiannya cukup efektif, namun kurang membangun interaksi dengan siswa saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara dan observasi yang telah saya coba menganalisa di kelas 6 SD. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan identitas guru kelas 6. Nah, yang pertama itu ada Bapak B. Bapak B ini adalah wali kelas di kelas 6A. Yang kedua ada Bapak J. Bapak J ini adalah wali kelas di kelas 6B. Lalu yang ketiga ada Ibu F. Ibu F ini adalah wali kelas di kelas 6C. Nah, selanjutnya ini ada profil dari narasumbernya, yaitu ada Bapak B, Bapak J, dan Ibu F yang tadi. Nah, dari ketiga guru yang tadi sudah saya jelaskan, mereka lama mengajarnya kurang lebih dari 21 hingga 35 tahun. Lalu mereka bertiga sudah memiliki lulusan terakhir yaitu S1 PGSD. Lalu sudah memiliki sertifikasi guru juga. Nah, pada jumlah siswanya juga di kelas 6A memiliki jumlah siswa sebanyak 36 siswa. Jumlah siswa yang di kelas 6B juga memiliki siswa sebanyak 34, dan jumlah siswa kelas 6C itu memiliki 37 siswa. Lalu selanjutnya ada komponen dalam program tahunan dan program semester. Sama seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman di kelas-kelas yang sudah dijelaskan, bahwa di kelas 6 juga itu terdapat yang pertama ada bulan efektif pembelajaran, tema pembelajaran, subtema pembelajaran, hari pembelajaran, alokasi waktu, dan juga keterangan. Nah, baik, ini adalah salah satu contoh program tahunan yang saya dapatkan saat saya observasi di kelas 6. Nah, di situ terlihat bahwa sudah ada identitasnya. Di atas ada judulnya program tahunan, lalu di bawahnya ada satuan pendidikan, ada kelasnya, ada tahun pembelajarannya, lalu ada temanya, ada subtema, ada alokasi waktu, dan juga ada keterangannya. Nah, dalam penyusunan prota juga, guru menyusun program tahunan bersama-sama dengan guru yang lainnya, yaitu dengan Bapak B, Bapak J, dan juga Ibu F. Penyusunan prota ini dilihat dari kurikulum yang diterapkan dan memperhatikan dasar penggunaan KI dan KAD, penggunaan kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dari pemerintah. Lalu, setiap tahunnya, guru juga memperbaharui dokumen program tahunan. Tapi, tidak hanya memperbaharui begitu saja, tetapi guru juga harus menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Nah, ini adalah contoh promes kelas 6, di mana contoh promes dari kelas 6 sudah saya sebutkan di awal tadi. Aspek-aspeknya sudah terlihat di sini bahwa ada judulnya, program semester, ada satuan pendidikannya, lalu kelasnya, yaitu kelas 6, ada tahun pembelajarannya, ada tema, subtema, lalu ada pembelajaran keberapanya, ada bulannya, lalu ada alokasi waktu, dan juga ada subtemanya, seperti itu.
Next. Baik, dalam penyusunan PROMES, program semester, guru menyusun program semester juga bersama-sama dengan guru yang lainnya, yaitu Bapak J, Bapak B, dan juga Ibu F. Penyusunan PROMES ini diturunkan dari hasil penjabaran program tahunan terkait pembagian kompetensi dasarnya. Lalu, setiap tahunnya juga guru memperbaharui dokumen program semester ini, tapi juga dengan menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Nah, ini adalah komponen-komponen dalam dokumen silabus. Yang pertama itu ada tema pembelajaran. Tema di kelas 6 sendiri itu ada 9 tema. Tema 1, tema 2, sampai tema ke-9. Lalu, subtema pembelajarannya juga terdapat 27 subtema, karena satu tema itu terdiri dari 3 subtema. Jadi, kalau temanya 9, berarti subtemanya ada 27. Lalu ada mata pelajarannya, ada kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, pendidikan penguatan karakter, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Nah, berikut merupakan contoh silabus dari kelas 6, di mana aspek-aspek yang saya sudah sebutkan di slide sebelumnya, itu sudah terlihat bahwa di sini sudah ada judulnya silabus tematik kelas 6, lalu ada tema 9 yang saya ambil contohnya, lalu ada subtema 1, lalu ada kompetensi intinya, kompetensinya ada KI 1 sampai KI 4, lalu ada mata pelajarannya, lalu ada kompetensi dasarnya ada 1.4 sampai dengan 3.4, lalu ada indikator pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Nah, silabus. Dalam menyusun silabus, guru juga mengerjakannya secara bersama-sama. Lalu, penyusunan dokumen silabus ini juga mengacu pada PROMES dan didasarkan pada kompetensi dasar untuk diuraikan ke dalam materi kegiatan pembelajaran per subtema. Lalu setiap tahunnya juga guru bisa memperbaharui dokumen silabus, akan tetapi harus menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada. Selanjutnya ada penyusunan RPP. Nah, di sini guru menyusun RPP secara tematik sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh yayasan sebagai acuannya. Nah, dari saya melihat observasi bahwa guru pun juga bisa mengelola sendiri RPP-nya, tetapi harus ada dasar acuannya, yaitu dari yayasan sekolah tersebut. Lalu RPP ini juga dikerjakan oleh masing-masing guru kelas. Guru juga menggunakan format RPP lengkap. Format RPP lengkapnya seperti yang pertama mengacu pada Prota dan PROMES, lalu ada menuliskan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga indikator. Ada menentukan materi pembelajarannya, memilih pendekatan apa yang digunakan, metode apa yang digunakan, dan mode pembelajaran yang digunakan. Lalu menguraikan langkah-langkah kegiatannya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Nah, di sini di kelas 6 biasanya pendekatan yang dipilih itu biasanya menggunakan pendekatan saintifik. Lalu menentukan sumber, alat, dan media pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir adalah menyusun penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dalam penggunaan metode pembelajarannya juga, guru menggunakan 4 metode pembelajaran, yaitu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Dari ceramah, di sini peserta didik mendengarkan penjelasan materi guru melalui PowerPoint. Biasanya guru menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Lalu setelah berceramah, guru memberikan metode secara berdiskusi. Nah, peserta didik melakukan diskusi kelompok atau diskusi dengan teman sebaya di dalam breakout room. Nah, selanjutnya guru melakukan tanya jawab. Guru memberikan stimulus kepada peserta didik melalui tanya jawab bersama secara lisan maupun tulisan di dalam kolom chat pada room Zoom. Lalu terakhir, guru memberikan soal dalam bentuk G-form sebagai penugasan.
Nah, media-media pembelajaran yang sering digunakan guru dalam pembelajaran sama seperti di kelas-kelas yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok ini, bahwa di kelas 6 juga menggunakan PowerPoint, YouTube, dan juga Quizzes. Nah, pada PowerPoint digunakan untuk menjelaskan materi pembelajaran, tetapi memang penggunaan PowerPoint ini kurang membangun interaksi antar peserta didik karena di sini guru menjadi sentral dari pembelajaran. Jadi guru adalah yang menyampaikan materi sehingga siswa mendengarkan sehingga pembelajaran seakan-akan membosankan. Lalu YouTube atau video pembelajaran. Nah, di sini digunakan sebagai pengantar pembelajaran dan juga biasa digunakan untuk memperjelas materi pembelajaran yang sudah ditampilkan di dalam PPT. Tetapi terkadang tidak hanya mengambil dari YouTube saja. Jadi guru kadang suka membuat video pembelajarannya sendiri. Salah satu contoh adalah waktu itu ada guru inisialnya Bapak J, yaitu dia menjelaskan tentang materi matematika tentang cara menghitung bangun ruang. Jadi beliau itu menggunakan coret-coretan lalu divideokan, lalu diekspos ke siswanya. Tapi kurang membangun interaksi antar peserta didik. Lalu ada quizzes, digunakan untuk memberikan kuis atau soal latihan kepada peserta didik. Nah, quizzes ini cukup efektif dalam membangun interaksi antar peserta didik. Nah, selanjutnya ada bahan ajar dan sumber belajar. Nah, kita bisa lihat ini adalah contoh bahan ajar yang digunakan dalam di kelas 6. Oke, bahan ajar, materi yang tersaji di dalam bahan ajar juga cukup luas sama seperti kelas-kelas yang lain, di mana memuat berbagai penjelasan dan rangkuman-rangkuman penting dan disesuaikan dengan materi dan perkembangan teknologi. Efektivitas bahan ajar yang digunakan pun cukup untuk pencapaian hasil belajar siswa sudah baik. Di dalam bahan ajar diberikan soal-soal latihan yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Sumber belajar dari kelas 6 ini sendiri, yaitu ada yang pastinya ada e-book sekolah, lalu juga dilihat dari internet dan juga mengambil dari buku pemerintah. Oke. Selanjutnya ada teknik penilaian. Di sini di kelas 6 cara guru untuk melihat penilaian yaitu ada tes tertulis, ada tes lisan, dan juga ada tes perbuatan. Nah, tes tertulis ini biasanya guru melalui G-form, di mana G-form itu akan ada aspek-aspek seperti pilihan ganda, esai, benar salah, dan juga memasangkan. Lalu yang kedua ada tes lisan, yaitu tes lisan itu bisa melalui tanya jawab, keaktifan berdiskusi bersama dengan teman sebayanya. Lalu tes perbuatan ini seperti membuat proyek, yaitu membuat video pembelajaran. Nah, di sini saya tulis ada science. Di sini salah satu contohnya waktu itu siswa membuat suatu video science itu IPA tentang buah kiwi yang menghasilkan energi listrik. Jadi siswanya membuat video yaitu cara membuat buah kiwi ini ternyata ada energi listriknya loh, seperti itu. Lalu ada video menyanyi, ada video menari, dan juga ada membaca puisi, lalu juga ada praktek olahraga. Aspek penilaiannya. Aspek penilaiannya itu ada penilaian afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Nah, di mana afektif ini, guru melihat bahwa sikap peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Saat aspek penilaian kognitif digunakan yaitu menggunakan berupa kuis, diskusi, tanya jawab, penugasan, baik penugasan individu ataupun kelompok. Dari psikomotoriknya, membuat video pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, lalu membuat video seperti menyanyi, menari, membaca puisi, dan juga praktek olahraga.
Dari sisi STEM-nya, dilihat bahwa mata pelajaran yang penting untuk STEM-nya itu ada IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga IPS. Jadi menurut guru, materi IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPS sangat bisa diterapkan sebagai bahan pengembangan perangkat pembelajaran yang diharapkan mahasiswa bisa berkreasi dalam merancang pengembangan perangkat pembelajaran berbasis STEM ini. Jadi, selama saya mengobservasi, yang terlihat dari STEM-nya ini yaitu di dalam mata pelajaran IPA dan juga Matematika. Tetapi di sini guru melihat bahwa yang penting ini yang bisa menjadikan perangkat pembelajaran IPA itu ada 4 mata pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, dan juga IPS. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan tidak hanya sebatas pada pemahaman konseptual atau teori saja, tetapi anak bisa belajar melalui pengalamannya. Nah, dari RPP-nya sendiri, guru pernah mengembangkan RPP berbasis STEM pada pembelajaran IPA. Nah, menurut saya, pembelajaran dalam RPP berbasis STEM pada pembelajaran IPA ini sudah cukup terlihat penerapan STEM-nya. Nah, ketika guru menjelaskan langsung dan mempraktekkan bahwa buah jeruk dan buah kiwi, ini salah satu contohnya ketika saya mengobservasi, itu bisa menghasilkan energi listrik. Jadi guru di depan komputernya itu mempraktekkan langsung cara-cara sehingga siswa tahu, oh ternyata buah jeruk dan buah kiwi ini bisa menghasilkan energi listrik. Lalu metodenya, guru sering sekali menggunakan metode project based learning pada pembelajaran IPA maupun matematika. Metode yang digunakan cukup efektif. Contohnya tadi pada pembelajaran IPA, yaitu guru meminta kepada siswa untuk membuat video hasil eksperimen buah kiwi yang menghasilkan energi listrik. Pada pembelajaran matematika juga, guru meminta siswa untuk membuat video pembelajaran untuk mencari luas dan keliling bangun ruang. Hal ini digunakan guru agar siswa yang lain bisa memahami materi mengenai luas dan keliling bangun ruang, karena dengan diskusi dengan teman sebaya itu akan lebih memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Lalu medianya sudah cukup inovatif, tetapi hanya satu guru saja yang pandai dalam mengaplikasikan media sehingga berjalan efektif. Baik, selanjutnya saya akan kasih kepada kepada moderator. Baik, terima kasih Juan untuk presentasinya. Baik, terima kasih teman-teman untuk presentasinya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan semoga hasil dari analisis kebutuhan perangkat pembelajaran berbasis terpadu STEM bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengembangkan suatu perangkat pembelajaran berbasis STEM. Terima kasih, selamat siang.